Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini sesuai dengan yang ditampilkan dalam rupa poster di grup WA Keluarga Cemerlang. Temanya adalah membungkuk begitu rendah, menjangkau manusia. Sekali lagi, membungkuk begitu rendah, menjangkau manusia. Kalau kita lihat di ayat 7, ya, dikatakan bahwa mengambil rupa Allah yang maha kudus, maha mulia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika dikatakan menjadi sama dengan manusia, ini kita memahaminya bahwa Yesus betul-betul sepenuhnya manusia. Yesus betul-betul sepenuhnya manusia. Dan kalau kita memperhatikan hal ini, maka konsekuensi di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 6, yang mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan, dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ini betul-betul menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya adalah Allah. Ayat 6, Yesus sepenuhnya adalah Allah. Dan ayat 7, Yesus berinkarnasi menjadi sepenuhnya manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca lagi ayat 6 dan 7, ini saya mau sampaikan ada hal yang menarik, ya, dari kebenaran firman Tuhan ini, khususnya dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ya, saya akan menyampaikan secara sederhana. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa, ya. Kata rupa di sini dalam bahasa Yunani dari ayat 6 dan ayat 7 itu menggunakan dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama, rupa atau bentuk itu bahasa Yunaninya adalah morphe. Yang kedua, rupa atau bentuk itu bahasa Yunaninya adalah sima. Ya, saya bacakan, yang walaupun dalam rupa atau morphe Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa atau bentuk morphe seorang hamba dan menjadi sama dengan atau mengambil rupa bentuk sima manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa perbedaan antara morphe dan sima? Morphe adalah bentuk yang hakiki, yang esensinya itu tidak pernah berubah, tetap sama, kekal. Sedangkan sima adalah tampilan atau bentuk luar yang bisa berubah-ubah, ya, dari saat ke saat, dari keadaan ke keadaan, itu tidak tetap bisa berubah. Nah, kata morphe yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya bagi jemaat di Filipi, ya, untuk pribadi Yesus, ya, itu dalam rupa atau bentuk Allah dan juga hamba. Dalam rupa Allah, morphe, rupa. Dalam rupa seorang hamba juga menggunakan morphe. Apa maknanya? Ini luar biasa. Artinya kebenaran Yesus sebagai Allah itu tidak pernah berubah. Ya, baik sebelum jadi manusia, sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebelum menjadi manusia,
Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Bahkan ketika dia menjadi manusia dalam rupa daging, dia tetap esensinya atau hakikatnya adalah Allah. Tidak berubah. Jangan pernah kita berpikir sebelum Yesus menjadi manusia, dia sepenuhnya Allah. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia bukan Allah lagi. Karena dia sepenuhnya atau betul-betul manusia. Yesus ketika menjadi manusia, dia tetap pada hakikatnya, esensinya adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah morfe yang digunakan. Rupa, baik sebagai Allah. Dan yang kedua adalah sebagai hamba. Yesus tidak berubah. Dia memiliki sikap hati sebagai hamba. Sikap hati yang lebih mau melayani ketimbang dilayani. Baik ketika dia menjadi Allah sebelum dia manusia, maupun ketika dia sebagai manusia, betul-betul manusia, yang esensinya dia tetap Allah. Dia juga tetap memiliki sikap hati yang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat saja langsung Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengajaran Yesus, ya. Berarti untuk menjadi yang besar dan terkemuka, ya, baik di bumi terlebih juga di sorga, ya, hendaklah ia menjadi pelayan, hendaklah ia menjadi hamba. Kalau saya tanya saudara, siapa yang terbesar dan terkemuka? Number one, tidak ada yang menyaingi, menandingi, menyamai. Siapa? Tuhan sendiri. Amin. Tuhan sendiri. Berarti Tuhanlah yang paling terkemuka dan terbesar. Karena apa? Memiliki sikap hati melayani ketimbang dilayani. Jangan berpikir, wow, Tuhan itu menciptakan manusia ya dengan tujuan supaya malaikat-malaikatnya, penghuni sorga dan juga manusia di bumi, ya semuanya akan memuji dan memuliakan Allah, dan Allah tinggal di kursi singgasananya menikmati segala pelayanan, segala pengagungan manusia. Dan itu yang utama bagi Tuhan, tidak. Sikap hati, baik sebelum Yesus menjadi manusia yang adalah firman Allah tadi, maupun setelah menjadi manusia, tidak berubah. Tidak berubah. Memiliki sikap hati yang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sima, ya, kemudian ada lagi kata kedua dalam bahasa Yunani tadi, mengambil rupa, ya, menjadi sama dengan manusia atau mengambil rupa manusia, itu menggunakan kata sima, bukan morfi. Itu sifatnya bisa berubah, hakikatnya atau esensinya Yesus tetap Allah ketika dia manusia, ya, meskipun dalam daging manusia, ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, atau dalam bahasa aslinya yang dipegang erat-erat. Dia tidak memegang erat-erat, dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah, karena dia adalah firman Allah yang ada di dalam diri Allah. Saudara, sima menjadi sama dengan manusia dalam rupa atau bentuk manusia ini bisa berubah-ubah. Ya pasti, Yesus bisa kadang agak gemuk, kadang agak kurus. Ya, kalau lagi puasa pasti agak kurus, kalau tidak puasa pasti agak gemukan. Tapi yang lebih dari itu adalah tentu pertumbuhan dia dari bayi, kanak-kanak, remaja hingga dewasa, pasti ada perubahan baik wajah maupun fisik. Apalagi ketika Yesus disalibkan, ya, itu dikatakan oleh firman Tuhan, mukanya atau wajahnya, ya, tidak, semaraknya tidak ada, ya, ketampanannya hilang, ya, semua penuh dengan bilur, semua penuh dengan luka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu secara daging,
Ya, sima. Nah saudara, langsung saja bagaimana dari sang pencipta mau mengambil rupa makhluk ciptaannya, ya, dari roh yang tidak terbatas mau menjadi daging yang sangat terbatas, dari pribadi yang maha mulia itu mau jadi manusia dengan mengambil kelas sosial yang begitu rendah, ya, sebagai anak tukang kayu. Padahal Yusuf adalah keturunan Raja Daud, tetapi memiliki kelas sosial dan ekonomi yang begitu rendah. Tapi Yesus mengambil posisi itu sehingga kemudian dipandang hina dina oleh banyak orang sezamannya. Jadi tidak mungkin dia adalah Mesias menurut banyak orang pada zaman itu. Inilah yang saya maksud sesuai dengan tema bagaimana Allah membungkuk begitu rendah. Dengan kata lain menjatuhkan dirinya dari singgasananya yang mulia, menjangkau manusia di tempat yang berlumur noda dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab menggunakan istilah mengosongkan diri. Ya, dia mengosongkan dirinya. Pada hakikatnya walaupun Yesus sebagai manusia dia tetap Allah, tetapi dia membatasi keilahiannya. Dia mengosongkan dirinya dari otoritas, dari kemahakuasaan yang seharusnya dia miliki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus terus belajar dan berlatih untuk menjadi seperti Yesus yang adalah role model kita. Sekali lagi, dia adalah role model kita yang utama. Ya, kita mau terus belajar dan berlatih. Ya, sementara untuk pengetahuan dan keterampilan dunia saja kita lakukan itu belajar dan berlatih. Dan dikatakan itu prosesnya adalah seumur hidup, apalagi belajar dan berlatih jadi seperti Yesus. Dididik lewat firman Kristus dan juga dilatih menghadapi segala pergumulan dan tantangan di dunia ini. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dengan jelas dikatakan, ya, kita akan lihat bagaimana Yesus berkata, "Mari, belajarlah kepadaku." Karena apa? Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi belajar kepada Tuhan dalam Matius 11 ayat 29. Karena Yesus berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di dalam Filipi 2 ayat 5 kita lihat lagi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Jadi perlu belajar dari firman Kristus dan berlatih untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah setelah Yesus membungkuk begitu rendah dan berhasil menjangkau kita orang yang percaya. Ya, sekarang saatnya kita, orang-orang yang sudah percaya, mesti belajar dari Yesus, berlatih untuk menjadi seperti dia, membungkuk begitu rendah, menjangkau sesama kita, bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melahirkan Yesus di hati orang yang belum percaya. Itulah hakikat atau makna Natal yang sesungguhnya untuk saat ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita belajar dari Yesus, berlatih untuk menjadi sama seperti dia, membungkuk begitu rendah, menjangkau orang-orang yang belum percaya. Yang pertama, miliki kerendahan hati Kristus. Amin. Miliki kerendahan hati Kristus. Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama, miliki kerendahan hati Kristus. Wow, kerendahan hati ini adalah hal yang utama dalam kehidupan kekristenan. Kenapa? Ya, ciri kerendahan hati inilah yang paling awal disebut oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Saudara ingat sabda bahagia? Itu yang pertama disebut, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Matius pasal 5 ayat 3. Yang dimaksud miskin di sini adalah ya, keadaan ya yang betul-betul membuat kita seperti pengemis memohon dengan sangat kepada Tuhan karena kita sangat membutuhkan Dia. Saya mau kembali
kepada kerendahan hati yang sejati. Ya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, atau rendah hati maksudnya, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Di mata Tuhan, kerendahan hati yang utama itu bukanlah sikap hati atau perilaku rendah hati, tapi yang utama adalah ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itulah kerendahan hati. Manusia tidak bisa menjalankan hukum agama atau dengan segala usaha, amal, ibadah, sedekah, kebaikannya bisa mencapai Bapa, bisa diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara Allah. Manusia tidak bisa yang sudah berdosa ini untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus. Tetapi yang bisa adalah Allah yang Maha Kudus datang menghampiri manusia yang berdosa. Dan dia punya caranya adalah, inilah anakku yang tunggal, percaya dan terima dia sebagai juru selamatmu dan Tuhanmu. Dan kalau kita melakukan itu, setelah Roh Kudus mungkin mengetuk pintu hati kita, ya, maka saya percaya ketika kita menerima ketukan suara daripada Roh Kudus, itulah kerendahan hati yang sejati. Dan konsekuensinya adalah kita empunya kepastian di dalam kerajaan sorga. Amin. Kemudian setelah itu Tuhan akan memberikan rohnya. Roh Kudus diberikan karena dia adalah Bapa yang baik, memberikan rohnya untuk menolong, mendidik dan melatih kita menjadi anak-anaknya yang terus haus dan lapar akan kebenaran Kristus. Ya, pengenalan akan Tuhan Yesus selalu rindu, ditambahkan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seperti pengemis yang memohon dengan sangat akan hikmat, akan pencerahan, akan pembukaan rahasia sorgawi, akan apapun berkat-berkat rohani di dalam sorga untuk kita diperlengkapi dan akhirnya dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Masih ingat seperti Maria yang sudah melakukan bagian yang terbaik. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Maria sudah melakukan bagian yang terbaik. Apa itu? Duduk diam di kaki Yesus, mengenal pribadi Yesus lebih lagi, di mana itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa? Penyingkapan isi hati Allah, pencerahan ilahi, hikmat sorgawi dan segala hal yang diperlukan dilengkapi untuk membuat Maria bisa dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya yang efektif di dunia ini. Yang kedua, yang terakhir, milikilah apa? Kelemah lembutan Kristus. Ini dalam bahasa Inggrisnya menarik. Istilah lemah lembut ini, ya, itu meek, ya. Dan seringkali disalahartikan dengan juga istilah dalam bahasa Inggris yang lain, yaitu weak, kelemahan. Ya. Jadi sekali lagi meek, kelemah lembutan, bukan weak, kelemahan. Ya, lemah lembut bukan berarti lemah. Matius pasal 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau tadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, rendah hati karena mereka akan empunya kerajaan sorga. Tapi sekarang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Indah sekali lemah lembut dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah praus. Saudara yang dikasih Tuhan, praus itu ya terletak di antara marah yang berlebih-lebihan, tidak terkontrol, tidak terkendali, ya, dengan tidak pernah marah. Jadi bukan marah yang berlebihan atau dikuasai oleh amarah, tapi juga bukan berarti tidak pernah marah. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi orang yang praus itu, ya, itu bisa marah tetapi pada saat dan dengan alasan yang tepat. Wow, ya, luar biasa. Di dalam lemah lembut ada unsur kesabaran, ada unsur ketenangan dan pengendalian diri. Dia tidak mudah jengkel, ya. Terus akhirnya orang lain jadi ikut kena getahnya. Dia uring-uringan, ya, menghadapi situasi yang mungkin tidak menguntungkan dirinya, tapi justru dia senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dia tidak mudah tersinggung dan terluka bila ada orang yang memojokkannya, ya. Dan akhirnya dia lepas kendali, ya, dan melakukan pembalasan. Bahkan mungkin pembalasannya lebih jahat lagi, saudara. Saudara, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ego atau harga dirinya, dia sudah mati. Sekali lagi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ego atau harga dirinya, dia sudah mati. Dia hanya bisa marah dalam arti dia kecewa, ya,
dan menyatakan kekecewaannya itu pada waktu melihat orang lain yang tidak bersalah ditindas. Pada waktu dia melihat ada kuasa ikatan atau belenggu dosa. Pada saat dia melihat ada munculnya ajaran-ajaran yang jelas-jelas sesat. Ya, dia bisa marah. Dan inilah marah yang benar. Seperti orang tua atau bapak yang baik bisa marah dalam mendidik anak-anaknya. Tuhan Yesus pun pernah memberikan contoh marah yang positif. Ya, ketika dia ada di pelataran bait Allah, dia kemudian mengusir ya orang berjual beli di situ, dan kemudian dia membalik meja penukar uang dan juga bangku pedagang merpati. Ya, tetapi itu adalah marah yang berwibawa, marah untuk kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata praus juga digunakan terhadap binatang yang sudah bisa dijinakkan atau dikuasai sehingga tunduk sepenuhnya kepada pemiliknya atau majikannya. Jadi dalam arti yang kedua ini adalah praus itu adalah orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan kesimpulan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang pastinya memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, di mata Tuhan itu adalah kerendahan hati yang sejati, sehingga kita punya kepastian empunya kerajaan sorga. Setelah itu Tuhan akan memberikan rohnya, karena dia adalah Bapa yang baik, ingin mendidik anak-anaknya. Dia memberikan rohnya untuk menolong kita, supaya kita terus lapar dan haus akan kebenaran Kristus. Dan setelah itu ya, rohnya juga akan mendorong kita untuk kita mudah dibentuk, lemah lembut, mudah dibentuk ya. Dahsyat ini. Mudah dibentuk seperti yang dia mau untuk berperilaku sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Karena kita adalah duta besar kerajaan sorga, saksi-saksi Kristus yang diharapkan menjadi berkat bagi banyak orang, yang bisa melahirkan Kristus di hati setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada akhirnya lemah lembut itu juga menunjukkan untuk harga diri dan egonya dia sudah mati. Untuk pemuasan dan kepentingan dirinya dia sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dia hidup hanya bagi kebenaran Tuhan, bukan bagi kepentingannya sendiri. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Belajar terus jadi seperti Yesus adalah proses seumur hidup. Marilah kita rindu semakin serupa dengan Tuhan kita, agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk bisa membungkuk sedemikian rendah, efektif menjangkau jiwa-jiwa sesama, melahirkan Yesus di hati mereka yang belum percaya dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.